dilubanginya itu sepertinya nggak sampai diplong gitu ya, cuma ditusuk ya. Kalau ditusuk berarti kan nggak ada bagian yang hilang ya, tidak apa-apa, cuma ditusuk aja, sama dengan timbin ya. Nah, ditusuk kemudian dimasukkan tampar di situ, itu tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu ada bagian yang dikurangi. Ada lagi. Kalau korban itu, kalau di Indonesia itu kambing itu 1 orang, kalau lembu 7 orang. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan kalau mampunya keluarga cuma kambing 1 untuk 1 keluarga, itu bagaimana? Itu dirinci di dalam kitab fikih. Ada kurban untuk ada menghadiahkan pahalanya kurban. Jadi ibadah kurban itu bisa namanya difungsikan untuk keperuntukan kurbannya siapa. Di samping itu bisa pahalanya dikirimkan. Sama dengan begini, saya baca Yasin, nah ini masalah tidak utama. Saya baca Yasin, saya sendiri kan dapat Yasin, pahalanya Yasin wudu. Tetapi diperbolehkan untuk menghadiahkan, memohonkan kepada Allah, ya Allah, orang yang bernama ini, berikanlah pahala kepada mereka seperti pahala yang seperti pahalanya ibadah yang telah saya laksanakan. Itu namanya tasyrik fit thawab, ada tasyrik fit tadhiyah. Jadi kurban kambing itu keperuntukannya untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Itu keperuntukan di dalam masalah status kurban ini, kurbannya siapa. Tetapi masih diperbolehkan untuk menghadiahkan pahala seperti pahalanya kurban kepada orang lain. Jadi misalnya begini, saya nyembelih kurban sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, saya niat nyembelih kurban untuk saya sendiri. Ini keperuntukan, tidak boleh lebih dari 1 orang. Kemudian saya boleh berdoa seperti yang dilakukan oleh Nabi, ya Allah, berikanlah pahalanya kurban. Itu maksudnya berikanlah pahala semisal pahalanya kurban yang saya laksanakan untuk keluarga saya, untuk bahkan untuk muslimin muslimah. Itu boleh. Seperti yang dilaksanakan oleh Nabi menyembelih kurban, niat ini adalah pahalanya saya peruntukkan untuk umatku. Itu namanya tasyrik fit thawab. Jadi kalau untuk keluarga itu namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu dianjurkan. 1 keluarga itu kalau bulan Dzulhijjah itu diusahakan ada yang berkorban walaupun 1. Itu namanya sunnah kifayah.
satu persatunya sunat berkurban sendiri namanya sunat ain. Keperuntukannya tadi itu kambing untuk satu orang. Tapi untuk menghadiahkan pahala boleh tanpa batas. Namanya ada keperuntukan, ada menghadiahkan pahala, kemudian ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu diusahakan tidak-tidaknya itu satu keluarga itu ada satu itu untuk menggugurkan sunnah kifayah. Jadi lebih baik setiap tahun satu keluarga itu ada satu ya. Kemudian yang berkorban menghadiahkan pahalanya juga untuk satu keluarga. Itu namanya keberuntungan ada tasrik. Yang kemarin itu sempat ada ketidaksamaan paham ya. Ada yang menganggap bahwa ini doanya Rasulullah ini membeli kambing satu kok untuk umatnya kan ya. Ini berarti kan satu korban bisa untuk beberapa orang. Gampang jawabannya. Kalau kita ini sudah dikurbani oleh Rasulullah ya tidak usah kurban kan ini. Ya. Nah, itu namanya di syarah hadisnya adalah namanya ihda'ut tawaf. Menghadiahkan tawaf pahala itu tidak ada batas. Keperuntukan tetap ada batas. Kambing satu untuk satu orang, sapi untuk 7. Bahkan 7 itu hewannya harus ditentukan. Misalnya gini, ada orang urunan 14 orang. 14 orang berarti harus beli sapi berapa? 2 ekor. Ini kalau dilangsungkan kalau langsung 14 ini uangnya dikumpulkan beli 2 ekor. 2 ekor ini untuk kurbannya 14 orang. Ini tidak boleh. Harus dipilah dulu. 1 ekor ini untuk 7 orang. Ini. Jadi niatnya nanti begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat nyembelih kurbannya siapa sudah dilihat 7 orang. Yang satunya dia gitu. Tidak boleh langsung ini pokok 2 ekor ini untuk 14 ini tidak jelas. Yang orang yang ini kurbannya yang mana? Itu namanya harus ditakyin. Oke, ada. Bagaimana kalau hewan kurban itu setelah disembelih ternyata hatinya rusak, sakit ya? Ini kalau kurban sunnah sudah tidak ada masalah ya. Memang niatnya kurban sunnah, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Saya kurbannya kurban sunnah, kok nyembelih kebetulan hatinya rusak. Kalau kurban nazar, yang nazarnya itu langsung menunjuk juga tidak usah diganti. Hewan ini saya nazari jadi kurban. Ya. Kalau langsung pada waktu si nazarnya itu langsung menunjuk hewan itu disembelih, apapun keadaannya sudah tidak usah diganti. Tapi yang harus diganti itu kalau pada waktu nazar tidak menunjuk hewan. Kalau saya sembuh, kalau saya begini-begini, saya nazar untuk berkorban.
ada hewannya, beli kebetulan rusak. Lah ini harus diganti. Ya apa maksudnya? Yang sudah terlanjur disembelih ini boleh dijual beli lagi. Ya. Jadi makanya kalau nazar itu, ya kalau seperti ini beresiko, nazar tidak langsung menunjuk hewannya. Ya. Kalau nazar langsung menunjuk, jadi beli dulu terus dinazari, ini saya nazari jadi hewan. Itu apapun keadaannya besar. Jadi yang bermasalah itu kalau nazar yang nggak nunjuk, ya. Nazar nggak ada kurbannya, nggak ada hewannya, terus beli, itu harus benar-benar memenuhi syarat. Nggak boleh yang sakit, nggak boleh yang mungkin yang ini. Yes. Apa beda pahala orang yang berkurban sama pahala hadiah untuk orang lain? Ya, perbedaannya antara pahala yang asal dengan pahala kiriman dimohonkan. Orang baca Yasin itu memang asli pahalanya sendiri. Ya. Orang datang ke tahlilan itu, ya, Yasin, tahlil, doa, itu kan aslinya kan diambil oleh yang bersangkutan. Kemudian berdoa, Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal. Itu ibarat saya kerja dapat gaji. Ketika saya ngambil gaji bulanan, saya bawa teman. Ya, Pak majikan, saya mengusulkan tolong ini teman saya dikasih juga. Kan itu ya. Dikasih juga. Jadi ini namanya kalau diperpanjang doa Allahumma ja'al wa ausil, ya Allah jadikanlah dan sampaikanlah pahalanya apa yang telah saya baca. Itu maksudnya adalah mislah. Jadi berikanlah orang-orang yang saya sebut ini semisal pahala yang saya terima. Dan nanti apa bentuknya, ya itu adalah wallahu a'lam. Apa nanti akan yang dikasihkan oleh Allah kepada yang bersangkutan. Jadi diminta. Nah, jelas yang punya pahala asli, ya, siapa yang dikurbani. Saya mengurbani anak saya yang nomor sekian. Terus saya berdoa, ya Allah, jadikanlah semisal pahalanya kurban yang saya laksanakan untuk anak saya ini, berikanlah kepada ini. Itu namanya ihda utama. Saya baca Fatihah untuk saya sendiri, tetapi saya minta kepada Allah, ya Allah juga berikanlah pahalanya. Ya. Jadi bentuknya seperti apa? Yang dikasihkan kepada yang asli dengan yang dimohonkan, ya. Ini tentunya ya nggak sama, ya. Tapi itu adalah bagaimana bentuknya, ini Allah yang Maha tahu. Sama dengan sunnah di ajaran di ajaran Ahlus Sunnah itu, kita boleh menghadiahkan pahalanya dari amal ibadah kita untuk orang lain. Bahkan dalam ayat walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum.
ketika anak itu melakukan ibadah, maka orang tuanya dapat kiriman. Pertanyaannya persis apa tidak, kan gitu kan ya, antara anak yang diterima oleh anak dengan yang model kiriman ini wallahu. Tapi boleh saja kalau beda atau tidak, wallahu. Tapi kalau bahasanya Al-Quran, biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan tidak kukurangi sedikit pun. Itu bahasanya Al-Quran. Tapi persis apa tidak, kita tidak tahu. Jadi ada lebih baik untuk kita juga menghadiahkan. Kalau ini kan jelas ya. Jadi peruntukannya tetap satu untuk satu orang untuk kambing, tapi tetap boleh menghadiahkan. Ini mana? Ya. Nah, demikian. Terima kasih. Mau nulis video. Yang saya tanyakan kan tadi kurban itu boleh dihadiahkan kepada keluarga, tidak ada batasan. Terus kemudian niat atau akadnya itu bagaimana kalau banyak gitu keluarganya? Kan atau harus baca satu-satu atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Maksudnya itu sama dengan kalau kita doa seperti setelahnya tahlil itu, ya. Atau akan tahlil biasanya Al-Fatihah ila hadrati ini kan ya. Banyak itu namanya ihdaud tawa. Ya. Jadi nanti cara nyembelihnya tetap keperuntukan itu berada dalam niat nyembelih. Niat nyembelih kurban untuk siapa? Itu ditentukan, kambing satu untuk satu orang, sapi untuk 7 orang. Jangan dicampur di situ niatnya. Ya. Kemudian baru berdoa setelah disembelih, ya, berdoa, ya Allah, jadikanlah pahala kurban saya, nanti kurban saya tadi, ya. Berikanlah kepada ini itu. Jadi tidak dicampur di niat, ya. Tidak boleh kalau dicampur di niat nyembelih kurbannya ini wajahil muslimin, tidak boleh. Jadi harus tetap keperuntukannya tetap tertulis untuk siapa, baru dimasukkan di doanya. Ya, setelah berkorban, Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal tawabana duhaina. Jadikanlah, sampaikanlah pahalanya kurban yang telah saya laksanakan untuk ini. Itu caranya. Menurut satu aja, nyambung tadi itu ya, tadi itu. Saya kok menjadi amjad gitu ya. Jadi gini, saya sedang menjadi kurang jelas ini. Memang seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi itu, ada perbedaan di dalam memahami tentang kurban. Namun demikian, kalau saya misalkan seperti diniatkan, saya kurban 1 ekor kambing untuk keluarga Abdul Wahid. Nah, misalkan Abdul Wahid itu ada 5 anggota, ada ayah, ada istri, ada anak, 3. Itu yang dimaksud itu keluarga Abdul Wahid.
saya kira niat itu, yang menurut saya ya, niat itu benar, jadi kena semuanya. Hewannya berapa? 1, kambing 1. Saya niat kurban keluarga dari Abdul Wakil. Berarti keluarga saya itu ada ayah, ada istri, ada anak 3. Ya itu yang dikorbani. Nanti kalau usah disebutkan satu persatu. Itu menurut saya, pemahaman saya seperti itu. Iya. Bagaimana Ustaz? Itu dulu kan berawal dari Lensewu yang sudah almarhum, dari Syekh Jabir yang di YouTube itu ya. Kemudian Syekh Jabir itu memahami hadis itu sampai menyebut ini orang di Indonesia ini memang ikut-ikutan. Jadi sebetulnya kurban itu nggak usah dibatasi, kambing 1 untuk 1 orang. Ini karena ada doa dari Rasulullah yang berkorban untuk umatku. Akhirnya itu oleh pengurus NU BD ya, dikonfirmasi, akhirnya minta maaf. Jadi yang ada di dalam kitab fikih itu ketentuan-ketentuan dijelaskan tentang tasyrik ya. Tentang tasyrik ya, penggabungan itu ada penggabungan di dalam status kurbannya siapa. Kalau sapi bisa penggabungan dibatasi 7 orang, tetapi kalau dalam kambing tidak boleh penggabungan di dalam status, tetapi boleh penggabungan di dalam kambing dalam masalah pahala. Itu keterangan-keterangan yang ada di fikihnya. Jadi dirinci. Jadi kalau sudah jelas kalau di fikih kambing untuk 1, sapi untuk 7, onta untuk 7, sampai terjadi pada masalahnya dam di dalam haji. Dam dalam haji juga sama. Jadi dam itu adalah 1 ekor untuk dam 1. Dirinci sampai misalnya ada 1 ekor sapi itu bisa digabung, tetapi tetap batasnya 7. 1/7 untuk ekor, 1/7 untuk kurban, 1/7 untuk orang ini, 1/7 itu baru dibatasi 7. Itu namanya penggabungan di dalam status kurban siapa. Oleh karena itu ini rincian ini yang perlu dipahami ya. Jadi ada ketentuan keperuntukan, ada menghadiahkan pahala ya. Itu maksudnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita terangkan dan bisa dengan kalau konsultasi gini kan lebih jelas ya, karena kita sifatnya adalah sama-sama mencari mana yang keterangan yang benar ya. Saya juga belajar, kita semuanya juga niat mencari kebenaran agar ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ibadah yang benar dan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.